Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah nggak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, nggak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Nggak ada rasa sayang, nggak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia. Seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu. Dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut. Udah, kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama. Nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih, luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai. Happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang? Yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ya ini. Baca firman berat. Ya. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok, saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10 ayat 13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, memang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai, lu udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang
dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan, yang kalau dulu kan marah-marah, kalau nggak sekarang udah kita udah menjadi keluarga yang lebih baik gitu.